ada kesempatan dalam sebuah peluang, ada peluang dalam sebuah kesempatan. Itu selalu terjadi dalam kegiatan apapun, dalam hal apapun. Dan salah satunya di sini di industri wedding yang digeluti oleh Lala di Gunata Production. Ternyata awal mulanya, kalau boleh tahu cita-citanya apa sih awalnya dari dulu? Cita-cita dari kecil apa sih? Kan biasa kita berubah-berubah tuh cita-cita. Cita-cita dari kecil mah receh ya gitu kan. Ya kalau waktu kecil aku masih ingat kalau ditanyain mau jadi apa. Apa? Jadi dokter. Standar lah. Ada yang lebih spesifik nggak? Mungkin setelah mulai tumbuh dewasa, mulai ngerasa ada yang ingin dikejar cita-citanya sebelum akhirnya fokus ke dunia ini. Kalau dulu zaman SMA gitu kan, kayak pas mau kuliah nih, kan biasanya kan kayak ketawa, oh kita SMA kita mau kuliah apa sih? Udah gitu mikir kan. penjurusannya apa gitu kan? Dulu tuh pengen banget kuliah desain. Desain? Ya, pengen banget kuliah desain. Jadi walaupun tahu nggak bakalan pergi ke sana, tapi tuh kayak ya coba-coba aja lah, kan ada kayak expo itu kan unit kan. Jadi ikutin aja. Aku kemarin sempat ikut yang ini sih, yang desain interior. Jadi ikut kayak tesnya. Itu masuk. Terus? Masuk tapi nggak dibolehin pergi. Ya udahlah, tetap kuliah di sini. Ternyata ada saja halangannya, tapi nggak masalah. Ternyata ada peluang lain di sini. Ya. Tadi dikatakan di awal sempat mengatakan bahwa karena kok harus beralih dan pindah lagi ke Sydney, Aussie, dan akhirnya tanggung jawab untuk Gunata Production untuk tetap jalan diserahkan ke Lala. Iya, tepatnya untuk yang wedding planner-nya. Waktu pas diserahkan tanggung jawab itu untuk pertama kali, apa yang ada di pikiran, apa yang ada di kepala? Enggak sih, aku nggak kaget karena waktu sebelum aku jadi wedding planner sendiri, basicnya dulu tuh aku pernah jadi bridesmaid bridal. Oke. Jadi waktu zaman kuliah, aku pernah jadi bridesmaid bridal. Jadi di mana bridesmaid bridal tuh kan ikutin pengantinnya dari pagi subuh. Jadi itu selesai dia make up. Jadi dulu kan belum ada tuh tren-tren bridesmaid gitu kan, nggak ada. Jadi tuh setiap wedding nggak ada custom gaun juga. Jadi tuh pastinya kita ambil paket dari bridal. Nah bridal ini pasti ada mempekerjakan satu orang untuk pakein gaunnya, ikutin seharian sama satu pengantin ini. Satu harian? Iya, satu harian. Terhitung satu harian itu udah jam berapa sih? Bisa jadi kayak jam 4 subuh udah turun, jam 5 subuh udah turun, kayak gitu. Jam 4 subuh, jam 4 subuh? Iya, jadi udah turun jam segitu, biasanya aku ambil weekend kan, kalau misalnya nggak kuliah atau hari Minggu, hari Sabtu itu aku biasanya aku turun. Jadi biasanya satu bridal kan bisa ada kayak 4 bride, 5 bride dalam satu hari. Jadi dia akan ada beberapa ya bridesmaid namanya ini kan yang ikut ke pengantinnya. Jadi di mana pada saat aku lakukan itu secara nggak langsung tuh kayak ketandem aja tradisi yang sering dilakukan ya gitu-gitu aja. Otomatis aku kayak 80% aku udah tahu gitu loh. Susunannya, iya, rangkaian acaranya. Susunannya, rangkaian acaranya, habis ini apa, itu semua aku udah tahu. Jadi pada saat aku dikasih tanggung jawab ini ya oke aja gitu, karena kan walaupun sebelumnya aku nggak organizing wedding, aku kan organizing birthday. Jadi udah bisa jalan, dan sebenarnya sistem acara kurang lebih ya. Ini menarik nih, satu hal nih yang sering menjadi pertanyaan secara pribadi di kepala saya. Fungsi bridesmaid itu apa sih sebenarnya? Nah, ini kan banyak nih tipikal wedding yang ada di kita nih, baik itu Chinese wedding, Melayu wedding dan lain-lainnya. Itu fungsi bridesmaid itu apa sebenarnya? Datang hanya foto-foto atau ikut bagian acara? Sebenarnya kalau bridesmaid ini kan namanya tradisi bule ya, kalau bisa dibilang. Kalau di Indo nggak ada lah tradisi kayak gitu. Ini tuh tapi tradisi. Sekarang kan udah mulai ikut-ikutan kan? Karena kan orang kiblatnya lihat ke weddingnya bule gitu kan. Jadi bridesmaid ini sebenarnya kalau di bule itu ada bridesmaid tuh ada yang namanya maid of honor. Maid of honor itu di mana dia kepalanya bridesmaid. Jadi dia yang paling dekat ke pengantin. Jadi dia yang ngurusin segala kebutuhan pengantinnya. Nah, iya, jadi si maid of honor ini dia yang ngurusin semua kebutuhan pengantin, dari pegang gaunnya. Intinya dia ngelayanin temennya inilah yang wedding di hari H itu. Nah, semakin kesini kalau aku lihat sih di Indo sih agak jarang jadikan orang maid of honor. Apalagi kalau Pontianak, kalau Jakarta mungkin ada. Kalau di Ponti biasanya ya cuma teman-temannya bridesmaid. Buat foto-foto doang gitu. Cuma kan. itu aja tugas sebenarnya cuma foto-foto doang. Kalau misalnya di sini supaya kayak kelihatan kompak lah, rame lah gitu kan, biar seru aja, ada temen-temennya. Seberapa penting sih?
Sebenarnya kalau menurut aku bridesmaid itu penting, tapi harus tahu tugas bridesmaid itu apa gitu loh. Jadi tuh sebenarnya bridesmaid kayak gini, namanya pengantin dia pasti ada satu beban di mana moodnya yang harus kita jaga kan selama hari H supaya dia enjoy the day gitu loh. Jadi selama kayak kita sebagai teman yang bertugas sebagai bridesmaid, jadilah bridesmaid yang kooperatif, yang benar-benar kalian bisa cheer up kamu punya bride, kalian bisa kayak serve dia, bukan malah bikin bride-nya pusing. Karena tuh banyak kejadian di mana justru bridesmaid-nya bertingkah banget gitu loh. Jadi kalau dari basic dari WO-nya tuh kami yang akan ngedefend di mana kira-kira bridesmaid yang agak inilah agak membelok lah, dia yang agak bikin hal gitu kan, kami akan jawab. Berarti sering ketemu dengan yang gitu? Ada, pasti ada. Ada tapi ya, nggak sering-sering bener lah ya? Nggak sering bener, karena kadang tuh nggak semua bridesmaid tuh bener-bener close friend gitu loh. Oh iya, betul juga sih ya. Kadang biasa ada hanya diundang untuk melengkapi atau teman dari teman yang lagi atau teman dari apa kalau yang benar-benar kalau yang aku lihat kayak kalau yang true close friend itu dia sangat mengayomi dia punya bride. Dia tahu banget kayak dia akan pesan ke kami, nanti kayaknya kalian jangan lupa ya, nanti dia sih bisa bad mood loh kalau begini. Itu teman dekat yang benar-benar dekat. Berarti koordinasinya juga mereka ikut dalam melaksanakan acara untuk mempermudah acara, bridesmaid juga harusnya ikut? Enggak sih. Mereka intinya kalau misalnya WO bertugas untuk kasih tahu bridesmaid. Mereka punya jadwal ngapain aja. Kapan mereka bisa break, kapan mereka harus standby. Oh, gitu. Berarti bridesmaid punya jadwal juga? Punya jadwal juga? Ada. Oke, ini menarik nih. Karena beberapa yang sering terjadi di beberapa acara ya, ada beberapa yang mungkin bridesmaid-nya datangnya siang atau datangnya sore atau datangnya malam dan datang hanya untuk foto-foto kemudian pulang gitu. Ternyata bridesmaid itu punya fungsi, kawan-kawan. Bridesmaid itu punya fungsi dan punya tugas. Apa saja tugasnya, apa saja fungsinya tadi sudah dijelaskan sama Lala. Tugasnya bisa diantaranya adalah menjadi penenang gitu ya. Menjadi penenang, pendamping juga yang pastinya membuat pengantin merasa atau mempelai menjadi merasa lebih nyaman lagi, karena biasanya setiap menjelang acara pikiran malah makin semeraut ya, stres. Justru ada bridesmaid, teman-teman dekat, itu membuat mereka menjadi lebih fun, lebih tenang, lebih nyaman. Nanti akan kita tanya lagi beberapa hal seputar wedding, terutama hubungannya dengan penyelenggaraan wedding di tengah pandemi. Protokol kesehatan yang dibentuk, seberapa susah menjalankan wedding di tengah pandemi. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Gali Talk Show.